Halo semuanya, terima kasih kalau kalian sempat menonton video ini. Nah, ini video pertama saya di YouTube. Maafkan muka saya yang melebar ke samping dan ke kiri dan ke kanan karena telah terjadi pergemukan di badan ini. Cuma ya itulah, saya sudah turun tapi muka saya tidak turun-turun. Biarlah. Oke, video ini saya mau menceritakan pengalaman saya yang belum seberapa ini, tapi saya berharap bisa membantu kepada anda-anda di luar sana yang mungkin sedang mencari informasi atau apa ya, sekedar referensi lah ya. Tapi bolehkah kita sambil minum kopi biar afdol? Nah, saya tinggal di Belanda ini um, 1 tahun, baru 1 tahun. Dan pengalaman apa saja yang saya peroleh selama saya berada di sini, yaitu pertama saya di sini memang mungkin terdengar agak aneh daripada yang lain karena ya itulah yang terjadi. Saya bersyukur karena di saat yang seperti ini uh, saya masih diberikan kesempatan untuk bekerja dan pekerjaan saya ini basicnya itu saya mencari pekerjaan yang memang berbahasa Belanda. Oke, mungkin kalian bertanya kenapa tidak yang bahasa Inggris? Karena saya kebetulan tinggal di Belanda yang di Achterhoek. Di sini bilang Achterhoek karena kita itu kalau lihat di peta memang di bagian belakang terus di pojok. Apa ya? Kalau ditranslate Achterhoek itu sudah di belakang, di pojok lagi. Seperti itu. Jadi lowongan pekerjaan tidak banyak ya seperti yang di Amsterdam sana. Cuma sebelum kita ke pengalaman saya mendapatkan pekerjaan, mungkin kalau lebih detailnya, kalau kalian ingin tahu lebih detailnya dunia pekerjaan bagaimana untuk pemula ya, mungkin di video selanjutnya. Oke? Cara sistematis pekerjaan, mencari pekerjaan, website atau apapun itu mungkin nanti saya bahas lebih detail lagi di video yang lain, oke? Karena kalau saya bahas di sini panjangnya akan seperti panjang Sungai Gangga durasinya. Oke, awal mula saya sampai di Belanda itu Desember 2000, di penghujung Desember 2019 kalau tidak salah, akhir 2019 pokoknya ya. Jadi tepatnya sekarang itu 1 tahun ya saya di Belanda. Nah itu saya tiba di sini itu winter dan kalau di sini winter itu apa ya, rata-rata orang itu tidak melakukan apa-apa atau biasa kan liburan atau ya apa ya, camping, pokoknya aktivitas di luar. Tapi kalau winter kan aktivitas orang kebanyakan di dalam rumah dan lowongan pekerjaan itu tidak banyak kalau di winter ya. Waktu itu belum covid, belum virus, I'm sorry. Nah setelah itu kan lockdown itu belum lockdown ya, heboh-heboh virus itu kan nanti bulan Maret. Jadi itu di saat sudah spring, di mana temperaturnya sudah agak sedikit hangat, Tuhan, virus datang. Jadi lebih worse lagi keadaannya. Jadi saya tidak bisa keluar, tidak bisa pokoknya kalaupun mencari pekerjaan sepertinya impossible karena yaitu banyak orang yang kan restoran tutup semua banyak orang yang kehilangan pekerjaan, otomatis orang-orang inilah yang mencari pekerjaan yang lain gitu. Tambah lagi skill bahasa Belanda saya kan masih cetek, ketek, maksudnya belum profesional seperti itu. Jadi belum bisa, kalau untuk mencari pekerjaan masih belum lah pada waktu itu, pada musim pertama hidup kali pertama kali saya di sini maksudnya. Jadi winter itu kita masih di dalam rumah,
maksudnya saya stay di rumah, tidak bekerja, tidak apa-apa, karena juga berbaur dengan kultur, berbaur dengan orang-orang di sini. Cuma kan kalau saya anaknya aktif ya bun. Maksudnya kalau lihat orang itu atau ketemu dengan orang itu bawaannya say hello, pokoknya sama tetangga-tetangga juga, tetangga-tetangga, aduh, pokoknya kenal lah dengan Eike. Jadi awalnya itu musim dingin ke sini, sampai di sini, terus pas musim spring tiba, virus juga tiba coy. Jadi plus. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk sekolah bahasa juga tidak bisa karena tutup waktu itu. Dan akhirnya saya coba mencari pekerjaan, mencari sesuatu jati diri kali mencari, maksud saya untuk dilakukan biar tidak bosan di rumah, iya kan. Nah, tidak bisa juga, tidak ada sesuatu yang saya temukan di luar, maksud saya yang bermanfaat ya, seperti pekerjaan atau at least volunteer atau apa, karena kan juga COVID dan orang-orang tidak bisa saling apa ya, tidak bisa berkunjung satu sama lain, atau ya kalian tahu lah peraturannya seperti apa, ketat seketat legging saya coy. Nah abis itu bulan September saya sekolah bahasa, dan itu cuma 3 bulan. Dan selama sekolah bahasa, karena betul-betul saya sudah bosan di rumah dan tidak menghasilkan apa-apa, sementara saya juga masih bantu keluarga saya di Indonesia, dan juga banyak pekerjaan yang menolak saya karena bahasa Belanda. Mereka tanya kalau bisa bahasa Belanda, dan saya itu gugur di bahasa Belanda. Bahasa Belanda saya belum terlalu wadidau, jadi I'm sorry say goodbye, tidak bisa diterima. Dan saya terpacu dari situ. Oke, saya belajar bahasa Belanda, betul-betul fokus dalam 3 bulan ini, fokus betul-betul bahasa Belanda. Dan saya buat goal di papan, ada di papan whiteboard di ruang kerjanya suami saya. Itu pokoknya sebelum 2021 saya harus kerja, apapun pekerjaannya, minumnya teh botol sosro. Pokoknya maksud saya, apapun pekerjaannya, saya saya tidak mau pilih-pilih pekerjaan, mau karena saking putus asanya ya, mau dia cleaning service kayak, saya tidak urus, yang penting kan tidak ada orang yang mengenal saya, yang penting cuan sayang. Pokoknya kalau cuman sekedar bersih-bersih bolehlah, kalau di sini bilang sukun makan cleaning service lah ya. Susah amat, sesusah hidup saya cuma mau ngomong sayang. Anyway, sudah habis itu saya bilang sama suami saya, oke, bulan Desember sebelum Januari saya harus, sebelum 2021 saya harus kerja. Itu goal saya. Dan suami saya, gila lo, maksudnya itu waktu itu kan sudah September ya, pokoknya sudah bunyi-bunyi ber, yang pasti bukan ember. Bulannya September, Oktober, November, Desember, seperti itu saudara. Nah Desember saya coba-coba lagi, pokoknya saya itu pantang menyerah, tidak langsung menyerah. Ditolak 1 kali, prinsip saya kalau kalian tolak saya 10 kali, saya kasih masuk lamaran 100 kali. Dan dasarnya saya anak bandel, maksudnya dulunya pembangkang kepada orang tua, jadi tidak mudah menyerah, seperti itu. Dan bulan Desember November itu saya dapat pokoknya saya tuh di aplikasi itu, di sini kan ada agensi kan kalau di Belanda, jadi saya masukin pokoknya masuk, cus, serah lo mau pilih gue atau tidak, itu terserah Anda. Pokoknya saya buat apa yang bisa saya buat, seperti itu. Dan akhir November saya diterima itu. Di outsourcing bureau-nya itu atau agensinya itu telepon, Elvi, kita membutuhkan orang di logistik begini, tapi dengan satu syarat, Anda harus sekolah dulu, seperti kan training, karena itu saya take time itu 3 minggu hampir 1 bulan lah
Setelah itu baru saya langsung bekerja. Jadi tidak langsung pasti terima langsung bekerja, no way, ada pendidikannya dulu. Karena perusahaan ini saya kerja di perusahaan logistik, jadi ada dangerous good, so mau tidak mau saya harus belajar itu. Jadi yang simbol-simbol atau stiker-stiker yang bisa dimuat di pesawat atau tidak muat di pesawat, atau harus yang disortir, itu kita harus belajar ya. Dan saya langsung dong berkata bahwa oh tidak apa-apa sayang, tidak masalah, selagi saya Anda terima, it's okay. Mau belajar 1 bulan, it's okay. Buat saya kan aman sayang, aman. Yang penting saya kerja, itu saya di kepala saja, di kepala Eike ya. Terus sudah habis itu setelah menyelesaikan itu saya kerja di bulan tepatnya itu Desember. Saya kerja di sana. Kalian tahu di situ kan saya kan di sini maksudnya di sini kalau kemauan saya kalau bisa ada bahasa Inggris, maksudnya company yang berbasis bahasa Inggris, saya juga mau Cong. Cuman masalahnya di sini itu jarang sekali. Kalau mungkin di Amsterdam atau di Randstad sana banyak. Kalau di sini jangankan hitung dengan jari, dilihat saja mungkin tidak ada. Rata-rata orang harus bisa berbahasa Belanda untuk kerja, karena saya kebetulan tinggal di sebuah desa di Belanda dan kita di Achterhoek ya. Kalau dari sini ke Jerman dekat. Dan ya saya kerjalah di perusahaan itu. Pokoknya interview berbahasa Belanda, segala sesuatu, pokoknya basisnya bahasa Belanda. Dan saya orangnya yang pokoknya I do my best, the rest let God do what he has to do. Dan ya saya bicara saja, yang penting mau betul kah, mau tidak betul kah, bahasa Belanda itu tepat kah, grammarnya pontang panting kah, pokoknya just do it. Saya itu yang penting berbicara, itu yang terpenting. Mereka mengerti apa yang saya maksud, saya mengerti apa yang mereka maksud, itu yang utama. Dan sudah habis itu interview, terus tour perusahaan. Di sini kan rata-rata kalau logistik itu Anda harus tour perusahaan. Pertama kali Anda masuk perusahaan itu Anda harus tour, karena bagaimanapun Anda harus tahu lokasi pekerjaan Anda. Oh di sini ini tempat ini tempat ini tempat ini, seperti itu. Oke. Kecuali di kantor ya, mungkin di kantor juga seperti itu ya, karena saya di kantor di logistiknya seperti itu, yang bagian scan. Kemudian ya seiring berjalannya dengan waktu saya mendapatkan pekerjaan di sini, terus saya belajar tentang sistematisnya Belanda, cara hidup orang Belanda itu seperti apa, kulturnya mereka seperti apa. Dan mungkin buat saya itu memang di saat seperti ini dengan adanya virus itu sulit ya, semua orang keadaan kita menjadi sulit. Cuma kalau buat saya pribadi ada positifnya. Positifnya adalah saya kan dengan suami saya tidak pacaran, jadi kita saling mengenal. Itu adalah training, tidak kemana-mana, jadi kita saling mengenal kepribadian kita masing-masing. Terus saya dekat dengan tetangga, karena saya memang berbaur dengan tetangga, pokoknya tetangga sini kenal lah dengan saya, karena kan saya anaknya aktif bun. Saya belajar bersepeda dalam 5 hari, dan saya belajar sepeda itu di gang belakang sana. Tidak ada orang yang menolong saya, termasuk suami saya, untuk belajar sepeda. Pokoknya saya sendiri, mau pontang panting, jungkir balik di belakang situ. Saksi bisunya adalah pagar-pagar tetangga, pumpang. Cuma tetangga sudah tahu, oh ada seseorang yang belajar sepeda. Dan baiknya lagi tetangga ibu yang di belakang sana, dia bilang, oh waktu itu ini ada sepeda lama, jangan pakai itu sepeda. Karena waktu itu saya pakai sepeda dari keponakan saya, dia beli sepeda yang lebih besar. Itu sepeda menurut saya sudah besar, cuma orang Belanda kan besar-besar coy, jadi mungkin lebih besar lagi seperti itu. Dan tetangga saya di belakang, dia bilang ini saja yang tua, kita juga sudah tidak pakai ini, jadi kamu pakailah ini, walaupun kamu jatuh atau terserah, ini juga tidak dipakai. Dan saya terima kasih, cuman sayang itu ketinggian, sayang tinggi badan saya ini ada batasnya, jadi kaki saya juga
Jadi pas waktu pembagian tinggi saya tidak hadir. Jadi saya ya seperti inilah keadaannya. Terus dia bilang, tapi itu ibu bantu juga saya. Tuhan, sampai itu saya jatuh bangun, dia bantu. Memang pengalaman saya pertama kali ke sini. Dan yang paling mungkin buat saya untuk suggest, kalau sebagai orang pendatang itu mungkin kita lebih yang hal yang terpenting adalah kita berbaur dengan orang-orang di sekitar kita, mengenal budayanya mereka, adaptasi. Terus ada kan pepatah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi menurut saya itu afdol dan ya harus, karena kalau kita berbaur dengan budayanya mereka, orang-orangnya seperti apa, pasti hidup itu terasa mudah untuk tinggal. Karena kalau kita tidak mengenal dan bertolak belakang dengan budaya dan tidak mau belajar, itu pasti susah ya. Tapi kalau kita mau belajar, segala sesuatu akan akan baik seperti itu. Karena saya juga masih di Belanda itu baru 1 tahun, jadi masih cetek pengalaman untuk lebih lanjut. Tapi kalau mau ditanya pengalaman ada atau tidak, saya adalah walaupun sedikit. Dan saya bersyukur sekarang sudah bisa kerja, dan suami saya juga mendukung. Karena hubungan saya dan suami saya juga, di awal-awal itu waktu saya pertama kali di sini, Tuhan, kalau ada yang lebih dari Tom and Jerry itu mungkin itu lebih dari itu, karena kita sedikit-sedikit bertengkar karena kita tidak pacaran. Saya sudah bilang di awal, kita tidak pacaran, kita tuh kenal. Hubungan kita kilat sayang, bukan hanya pengiriman yang kilat, tapi hubungan kita juga kilat. Oke kali ya. Pokoknya itu segala sesuatu itu pengalaman saya di sini untuk saya share itu untuk kalian yang ingin tinggal di luar selain negara yang memang basisnya bahasa Inggris. Kalau negara itu berbicara bahasa Inggris, it's okay. Mungkin itu lebih easy dari negara yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris seperti bahasa Belanda ataupun bahasa lainnya. Mungkin ada baiknya kalian itu harus prepare dari Indonesia, seperti tahu dulu di sana seperti ini, atau lingkungannya atau bahasanya. Jadi ada sesuatu yang sudah kalian siapkan untuk dibawa di sini seperti itu, dan itu akan membuat Anda lebih mudah, semudah membalikan telapak tangan. Tidak, segala sesuatu tidak ada yang mudah, semuanya harus berproses. Cuma dengan proses itu kita belajar lebih baik, dan ketika kita mendapatkan sesuatu, proses yang sulit itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan untuk diceritakan. Iya kan sayang? Saya berbicara ini terdengar bijak. Mario Teguh kali ya. Maaf. Pokoknya seperti itu. Dan yang saya bisa share itu saja untuk saat ini di video pertama ini. Video anggaplah ini perkenalan, oke? Dan nantinya saya akan share lagi tentang bagaimana kita bekerja di sini. Mungkin di luar, mungkin youtuber lain sudah share pengalaman mereka atau apa yang mereka tahu tentang dunia pekerjaan di Belanda itu. Rata-rata mungkin ada ya yang sama, cuma kalau pengalaman saya juga beda sendiri atau gimana ya. Pokoknya saya memiliki pengalaman saya sendiri yang lebih kalau mau bilang sulit ya, atau lebih, tidak tahu menurut penilaian kalian itu sama atau tidak. Nanti kita lihat di video. Kalau saya sudah buat videonya, tapi saya tidak tahu kapan, karena saya juga bekerja, saya juga masih belajar, ada sekolah online. Dan ya, semangat untuk kalau ada yang berencana untuk misalkan kerja di luar negeri, ataupun tinggal di luar negeri, ataupun sekolah dan merasa bagaimana ya di sana, saya sarankan untuk mencari tahu. Misalkan kalian mau kerja di sini, kalian cari tahu dulu dunia pekerjaan di sana seperti apa, gaji di sana, hidup di sana bagaimana. Pun kalau kalian mau sekolah, kalian harus mencari tahu universitas yang baik, yang terbaik yang mana, terus biaya hidup di sini bagaimana. Terus kalian kalau misalkan ya, kalau yang mereka yang punya uang mungkin
memang ada susahnya, tapi mungkin lebih easy ya daripada kita yang sama sama seperti saya ini yang rakyat jelata tata tata tata. Mungkin harus lebih apa ya, lebih mengenal lebih dalam lagi atau lebih luas lagi tentang sesuatu yang baru yang ingin kalian tekuni atau datangi, atau ya pokoknya kan setiap orang, setiap sesuatu hal yang baru yang akan kita jalani itu kita harus cari tahu dulu. Apalagi kalau kita tinggal jauh dari sanak saudara, jauh dari keluarga atau jauh dari teman-teman, ya ada lebih wise lagi kalau kita apa ya, mencari tahu sebelum kita apa, tinggal, atau sebelum kita sekolah, atau sebelum kita kerja, seperti itu. Beda kalau cuma di Indonesia saja. Pun cuma di dalam Indonesia kita harus tahu ya lingkungan sekitar seperti apa. Seperti itu. Nah, itu saja video saya kali ini, hari ini. Dan kalau kalian menonton video ini, thank you so much karena sudah membuang waktu untuk video saya ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dengan tidak kurang suatu apapun. Maksud saya, di saat-saat seperti ini kesehatan itu sangat-sangatlah penting, karena pun kita memiliki uang kalau kita tidak sehat itu kan sama saja bohong. Dan kalaupun kita memiliki pekerjaan yang bagus, kalau kita tidak sehat, ya kan? Jadi kesehatan itu sangat penting, dan saya harap kita semua dalam lindungan Tuhan. Semoga hari kalian beruntung dan diberkati. Mungkin nanti saya share tentang kehidupan saya atau bagaimana saya bertemu dan menikah dengan suami saya. Itu unik. Kalian mau tahu? Nanti. Oke. Dadah. Bye.